Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ503 mata kuliah akuntansi biaya. Saat ini saya ingin membahas mengenai ujian akhir semester mengenai mata kuliah ujian akuntansi biaya. Baik, menurut soal yang diketahui, data operasional saat ini atau per bulan ini adalah harga jual per kap yaitu P sebesar 30.000, lalu biaya variabel per kap atau disebut V sama dengan 12.000, biaya tetap per bulan sama dengan F sama dengan 45 juta, lalu volume penjualan atau Q 3.000 per kap per bulan. Lalu kita masuk ke soal mengenai analisis kondisi saat ini. Diminta untuk menghitung margin kontribusi per unit. Rumus dari margin kontribusi per unit adalah CM sama dengan P dikurangin V, yaitu 30.000 dikurangi 12.000 sama dengan 18.000. Lalu kita diminta untuk menghitung rasio margin kontribusi. Rumus rasio margin kontribusi adalah CM sama dengan CM per harga jual, atau bisa dengan 18.000 dibagi dengan 30.000, hasilnya adalah 0,6, lalu kita presentasikan menjadi 60%. Lalu kita diminta untuk mencari titik impas atau break even point atau BEP. BEP dalam unit. Lalu kita hitung BEP per unit. Biaya dibagi dengan CM, perhitungan 45 juta dibagi dengan 18 juta sama dengan 2.500 unit. Lalu kita rupiahkan BEP-nya sama dengan BEP unit dikali dengan harga jual, yaitu 2.500 unit dikali dengan 30.000 sama dengan 75 juta. Lalu operasi saat ini, lalu kita hitung rumusnya laba sama dengan CM dikali Q dikurangi biaya tetap. 18.000 dikali dengan 3.000 sama dengan 45 juta. Lalu setelah itu kita kurangkan dari total biaya tetap 54 juta dikurangi dengan 45 juta sama dengan 9 juta per 9 juta. Lalu maka artinya untung. Lalu masuk soal kedua, yaitu mengenai analisis perbandingan opsi. Kita diminta untuk menghitung BEP baru proyeksi laba untuk opsi A. Perubahan biayanya adalah biaya tetap baru sama dengan 45 juta dikurangi dengan 5 juta sama dengan 40 juta. Lalu biaya variabel baru per kap yaitu 14.000, harga jual per kap tetap 30.000 dan volume tetap sama dengan 3.000 per kap. Lalu margin kontribusinya adalah 30.000 dikurangi dengan 14.000 sama dengan 16.000 rupiah. Lalu rasio margin kontribusi. Rasionya adalah 16.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 0,533 atau 53,3%. Lalu kita hitung BEP baru per unit opsi A. Biaya tetapnya adalah 40 juta dibagi dengan 16.000 sama dengan 2.500 unit. Lalu BEP baru dalam rupiah 2.500 dikali dengan 30.000 sama dengan 75 juta. Proyeksi laba opsi A yaitu CM dikali Q dikurangi biaya tetap 16.000 dikali dengan 3.000 dikurangi dengan 40 juta atau 48 juta dikurangi 40 juta sama dengan 8 juta. Maka di sini terlihat untuk opsi A ternyata lebih rendah dibanding soal yang pertama. Lalu kita masuk ke hitungan BEP proyeksi baru untuk opsi B. Perubahannya adalah biaya tetap barunya adalah 45 juta ditambahkan dengan 15 juta sama dengan 60 juta. Lalu volumenya naik sebesar 40%, maka kita bisa hitung kenaikannya adalah 40% dikali dengan 3.000 sama dengan 0,4 dikali dengan 3.000 sama dengan 1.200. Lalu kita tambahkan ke volume awal yaitu 3.000 ditambah dengan 1.200 sama dengan 4.200 unit. Kita bisa juga kalkulasikan karena di awal itu unitnya ada 3.000,
Berarti 100 unit ditambah dengan 40% berarti menjadi 4.200 unit. Harga jual per cupnya itu tetap 30.000 dan biaya variabel per cupnya itu 12 juta. Lalu mari kita hitung margin kontribusi. Margin kontribusi seperti yang sudah kita tahu, rumusnya adalah CM dikurangi dengan CM sama dengan P dikurangi dengan V. K adalah 30.000 dikurangi dengan 12.000 sama dengan 18.000. Lalu rasio margin kontribusinya adalah CM dibagi dengan P. 18.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 0,6 atau 60%. Lalu kita hitung BEP baru per unit dalam unit opsi B. Nah, biaya tetap dibagi dengan CM atau 60 juta dibagi dengan 18.000 sama dengan 3.333,33. Lalu bisa kita bulatkan menjadi 3.334 unit. BEP baru dalam rupiah opsi B. Rumusnya adalah BEP di unit dikali dengan harga jual, yaitu 3.333,33 dikali dengan 30.000 atau 100 juta. Kita bulatkan karena 3.334. Atau bisa dengan cara 60 juta dibagi dengan 0,6 sama dengan 100 juta. Lalu proyeksi laba opsi B. Rumusnya adalah CM dikali Q dikurangi dengan biaya tetap 18.000 dikali dengan 4.200 sama dikurangi dengan 60 juta sama dengan 75.600.000 dikurangi dengan 60 juta sama dengan 15.600.000. Di sini terlihat bahwa opsi B lebih besar dibanding dengan opsi A tadi. Lalu bisa kita masukkan dalam rekomendasi manajerial matrix berikut ini. Dalam kolom saat ini adalah biaya tetapnya 45 juta, lalu menggunakan opsi A yaitu 40 juta, lalu opsi B 60 juta. Biaya variabelnya adalah 12.000 saat ini, untuk opsi A 14.000 dan untuk opsi B 12.000. Margin kontribusi saat ini ada 18 juta, opsi A yaitu 16.000 dan opsi B yaitu 18.000. Volume penjualannya saat ini adalah 3.000 unit, lalu opsi A 3.000 unit dan opsi B 4.200 unit. Lalu BEP rupiahnya yaitu kondisi saat ini 75 juta, opsi A 75 juta dan opsi B 100 juta. Proyeksi laba operasi saat ini 9 juta, opsi A 8 juta dan opsi B 15.600. Opsi A atau strategi efisiensi. Opsi ini memang berhasil menurunkan biaya tetap, tetapi variabel unit naik. Jika volume penjualan tidak, laba justru akan menurun. BEP tetap sama karena penurunan biaya dikompensasi oleh penurunan margin kontribusi per unit. Strategi ini beresiko jika tidak ada jaminan peningkatan volume penjualan atau jika biaya variabel terus berfluktuasi. Lalu opsi B yaitu strategi ekspansi. Opsi ini meningkatkan biaya tetap secara signifikan yang juga menaikkan BEP. Namun kunci dari strategi ini adalah meningkatkan volume penjualan sebesar 40%. Dengan volume penjualan yang lebih tinggi, margin kontribusi per unit yang sama atau CyberCopy dapat mencapai tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi, yaitu 15.600.000, naik sebesar 6.600.000 dari kondisi saat ini. Lalu kita ambil kesimpulan berdasarkan angka-angka yang ada, opsi B atau strategi ekspansi adalah pemilihan yang lebih menguntungkan bagi CyberCopy. Meskipun memiliki BEP yang lebih tinggi, proyeksi laba operasional yang jauh lebih besar menjadikan strategi yang lebih menarik. Namun penting untuk diingat bahwa keberhasilan opsi B sangat bergantung pada realisasi peningkatan volume penjualan sebesar 40%. Pemilik perlu memastikan bahwa investasi dan renovasi live music benar-benar akan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan kunjungan sehingga target volume penjualan dapat tercapai atau bahkan terlampaui.
Jika ada keraguan mengenai kemampuan untuk mencapai peningkatan volume penjualan 40%, maka pemilik perlu mempertimbangkan kembali atau mencari strategi lain. Namun dengan asumsi proyeksi volume penjualan tersebut akurat, opsi B menawarkan potensi pertumbuhan laba yang paling signifikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.